Selamat pagi anak Bapak semuanya. Sehat-sehat enak ya. Nah, sedikit eh, pembelajaran ya, pembelajaran dari kisah orang lain. Oke, sama seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya. Kalau anak-anak Bapak semua membaca nih dan suka mengenai biografi-biografi seorang ilmuwan, ya. Pada dasarnya semua semua orang atau ilmuwan-ilmuwan tersebut bisa terkenal seperti sekarang ini, ya bisa terkenal seperti sekarang ini karena pasti adanya kelebihan, ya kelebihan dalam dirinya untuk mau mencari tahu mengenai hal-hal yang mungkin menurut orang itu hal sepele seperti itu, dan mampu mencari tahu, mampu menemukan hal yang baru, mampu menyampaikan kepada semua orang dan mampu membuktikannya, ya itulah pembelajaran hidup dari para ilmuwan yang selama ini kita kenal. Salah satunya adalah ilmuwan-ilmuwan tersebut, misalnya Archimedes, Aristoteles, ya itu memiliki kemampuan untuk lebih mau tahu mengenai hal-hal yang tergolong sepele, ya hal-hal yang tergolong sepele, dan mereka mau menelusuri, ya mau mencari lebih dalam lagi mengenai kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian dianalisa, dipahami, menemukan suatu gagasan baru, menemukan suatu temuan baru, ya. Dari temuan baru itulah akhirnya disampaikan kepada banyak orang, mampu dipresentasikan, kemudian disampaikan ke banyak orang dan mampu untuk mensejahterakan kebanyakan orang. Ya dari penemuan mereka. Karena mereka menganggap bahwa saja hal sepele itu adalah hal yang penting. Nah, yang kita pelajari itu, nak, jangan beranggapan bahwa saja semua itu adalah hal sepele kok. Bahkan bisa saja yang kamu merasa hal sepele itu adalah hal yang paling penting dalam hidupmu. Jadi jangan beranggapan segala sesuatu itu uh, gampang atau dianggap bahwa saja itu bisa ditunda-tunda kok. Masalah kecilnya itu. Jangan, nak. Jangan memiliki sikap seperti itu. Kenapa? Karena yang rugi nanti kamu. Ya, yang rugi nanti kamu. Nah, coba bayangkan, misalkan Archimedes atau Aristoteles berpikiran seperti itu. Ngapain saya mikirkan itu semua? Saya yakin sampai sekarang ini, ya sampai sekarang ini tidak ada namanya teknologi, nak. Kita seperti zaman batu, karena semua orang acuh mengenai itu. Semua orang nggak mau tahu mengenai itu. Justru hal-hal kecil lah yang bisa menghasilkan, ya sesuatu yang besar ke depannya. Mungkin nggak dalam waktu yang singkat, nggak dalam waktu yang singkat, mungkin dalam waktu yang lama, tapi menghasilkan sesuatu yang besar. Oke, jadi jangan pernah menganggap sepele terhadap hal apapun. Ingat, itu motivasi yang Bapak berikan di pagi hari ini. Ya, pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan pembelajaran kemarin. Kemarin kita mempelajari tentang query. Pembelajaran kali ini adalah bagaimana cara mengaplikasikan query. Bagaimana cara mengaplikasikan query? Pastinya nanti akan Bapak ajarkan dengan langsung tutorial menggunakan Microsoft Access. Ya, Bapak mengingat kembali yang kemarin. Query itu adalah sebutan aja, uh, sebutan kerennya lah seperti itu. Nah, kepanjangannya itu adalah SQL, Structured Query Language, SQL. Ya. Nah, SQL sendiri atau query sendiri itu dibagi dari dua jenis. Ada yang jenisnya DDL, ada yang jenisnya DML. DDL kepanjangan dari Data Definition Language. Sedangkan DML adalah Data Manipulation Language. Jelas kedua query tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Jadi, Bapak akan mentutorialkan bagaimana cara menggunakan DDL. Ya, bagaimana cara menggunakan DDL pada Microsoft Access versi 2010. Oke, jadi yang pasti langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus membuka dulu aplikasi Microsoft Access 2010. Nah, di sini ada 3 cara, kemarin Bapak ajarkan ya, 3 cara untuk mengaktifkan Microsoft Access. Ya, ketiga cara tersebut digunakan untuk Microsoft Office yang lain bisa, Pak? Bisa.
Microsoft Word juga sama, 3 cara tersebut. Microsoft Excel juga sama, jadi Microsoft Access juga sama. Microsoft PowerPoint juga sama caranya. Oke. Nah, di sini Bapak gunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan searching bar. Nah, biasanya searching bar itu berada di dalam tombol start. Seperti itu. Nah, searching bar Bapak itu di luar. Jadi kalau berada di dalam tombol start, ya tekan dulu startnya, baru tekan searching bar. Ini kalau di luar ya langsung aja tekan searching barnya. Setelah tekan searching barnya, ketikkan Microsoft Access. Biasanya Bapak hanya mengetik Access. Ini muncul Microsoft Access. Oke, kita double klik. Inilah langkah kedua untuk membuka aplikasi Microsoft Access. Nah, ini dia. Oke, tampilan ini sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kali ini Bapak akan membuat database baru. Jadi Bapak klik blank database. Setelah Bapak klik blank database, Bapak disuruh untuk menyimpan database ini di mana? Nah, misalkan Bapak simpannya itu di desktop. Bapak pilih gambar folder, kemudian Bapak pilih desktop, ya. Bapak tekan OK. Ini Bapak pilih desktop. Kemudian Bapak pilih isi namanya. Ini kan database 2. Bapak isi dengan database dari SMP Harapan Mandiri. Ingat, spasi dapat diganti dengan menggunakan underscore. Jangan pernah menggunakan spasi pada penamaan database ataupun pada penamaan table. Ya, kita bisa ganti jadi SMP underscore Harapan underscore Mandiri. .accdb. Oke, seperti itu. Oke, kita tekan create untuk membuat. Nah, sekarang sudah terbentuk satu table secara otomatis ya. Kita dikasih template, tampilan table. Nah, table tersebut belum disimpan, belum diubah namanya, belum diisi field record-nya. Jadi, kita masih mentah di sini. Yang kita miliki itu hanya database-nya saja, yaitu SMP Harapan Mandiri. Nah, Bapak akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan query untuk membuat table. Oke, kita akan menggunakan create. Kita akan menggunakan create. Oke, nah di sini kita kembali ke home. Di sini yang perlu kita cari itu adalah ada dua cara mengisi table. Langkah pertama adalah dilakukan secara manual tanpa query. Kita tekan view, kita pilih design view, yaitu ada pada tab home. Design view. Oke, kita disuruh menyimpan database tersebut. Ya, kita simpan dengan nama misalkan mata pelajaran. Nah, contohnya seperti ini, kita tekan OK. Nah, di sini kita diisi field record yang akan muncul atau judul-judul dari tabel itu. Ya, judul-judul itu mencerminkan isi dari si tabel. Nah, di depan ini juga ada gambar kunci ya. Gambar kunci itu namanya primary key. Ini di pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan apa-apa saja langkah-langkahnya untuk membuat tabel dalam metode manual. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode, ini Bapak skip ya. Kita akan menggunakan metode dalam bentuk create. Ya, kita akan pilih create, tapi bentuknya adalah query. Oke, jadi yang pertama adalah kita pilih create, kemudian kita cari yang di sini yang namanya query. Nah, query itu ada di sini. Ada query wizard, ada query design. Bedanya, query wizard itu kita dipandu oleh asisten yang diberikan oleh Microsoft Access untuk membuat suatu query. Namun kalau kita milihnya melakukan secara manual, kita pilih query design. Nah, kali ini Bapak akan menggunakan query design. Di sini tabel yang muncul itu otomatis tabel yang sudah pernah Bapak buat. Nah, tadi kan sudah Bapak simpan atas nama tabel mata pelajaran, maka hanya inilah yang muncul. Oke, ini Bapak close saja. Oke, setelah Bapak close ya yang tampilan sebelumnya, nah sekarang Bapak akan berencana untuk membuat suatu table dengan menggunakan query. Oke, nah ini dia tampilan query. Setelah itu, apa yang kita lakukan adalah kita perhatikan di sini ada pilihan SQL View. Nah, kita klik tanda segitiga yang terbalik ini, maka kita pilih SQL View. Nah, ini dia. Di sinilah cara kita mengetikkan rumus-rumus untuk membentuk table yang baru. Rumus-rumus tersebut adalah rumus query. Ya, kita karena mau buat table yang baru, berarti kita pilih create table. Create table. Oke, apa yang mau kita buat? Misalnya tabelnya adalah tabel siswa. Create table siswa. Oke, apa aja isi-isinya? Misalkan yang Bapak isikan itu adalah NIS. Jenisnya adalah teks. Nah, Bapak mau jadikan NIS itu adalah sebagai primary key-nya. Oke, Bapak ketikkan primary key. Oke, berlanjut.
ya. Kemudian selain NIS ada nama. Nih Bapak sudah buat ya. NIS teks 10 primary key, nama teks 100, jenis kelamin teks 1, kelas teks 5, alamat teks 100. Ini sudah Bapak buat. Jadi dengan create table siswa NIS teks 10 primary key, berarti yang dijadikan primary key itu adalah NIS-nya. Kemudian nama teks 100, jenis kelamin teksnya 1, kelas teksnya 5, alamat teksnya 100. Apa maksud dari 10, 100, 1, 5, dan 100 ini? Itu maksudnya adalah karakter yang hanya diperbolehkan berada di dalam table tersebut atau isi table tersebut. Jadi NIS itu maksimum 10. Jika lebih dari 10, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah muncul error dari si aplikasi Microsoft Access tersebut, atau yang kedua adalah akan terpenggal secara otomatis. Jadi karakter ke-11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya itu tidak dimunculkan. Hanya dibatasi sampai dengan 10 saja. Jadi ada dua kemungkinan yang bakal terjadi. Ya. Setelah kita dapatkan seperti ini, yang kita lakukan adalah tekan run untuk mengeksekusi rumus atau sintas SQL yang sudah kita ketikkan. Kita tekan run. Nah, perhatikan, secara otomatis di sebelah akan muncul siswa. Nah, inilah cara membuat table dengan menggunakan metode query. Oke. Nah, kemudian misalkan Bapak lupa nih. Bapak ingin menambahkan kolom yang baru. Ya. Bapak ingin menambahkan kolom yang baru. Bagaimana caranya? Kemarin kita sudah pelajari yang namanya alter. Oke, alter itu ada dua, ada yang add, ada yang drop, kan seperti itu. Kalau yang add itu untuk menambah kolom yang baru atau menambah field record yang baru. Sedangkan untuk drop untuk menghapus field record yang sudah ada pada table tersebut. Ya, pada table tersebut. Nah, sekarang Bapak akan mengajarkan bagaimana cara membuat menambah field record dan menghapus field record dengan menggunakan query. Oke. Jadi untuk menambah dan menghapus sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Untuk menambah kita menggunakan alter table, tapi jenisnya adalah yang add. Sedangkan untuk menghapus kita menggunakan alter table, jenisnya adalah jenis yang drop. Oke. Ini Bapak hapus dulu, kemudian Bapak ketikkan alter table siswa add column. Ya, Bapak ketikkan alter table siswa, artinya adalah tambahkanlah kolom atau tambahkanlah field record pada tabel siswa. Alter table siswa, tipenya adalah tipe add. Apa yang mau ditambahkan? Yang ditambahkan adalah nomor HP, jenisnya adalah jenis number. Ini jenisnya adalah jenis number. Oke, number nggak perlu kurung atau batasan nilai. Ya, nggak perlu kurung. Oke, kita batasi hanya yang kurung itu jenisnya adalah jenis teks saja. Oke, kita langsung eksekusi aja. Kita langsung run. Oke, nggak tampil kan? Nggak ada tampilan. Nah, kalau tidak ada tampilan, coba kita cek. Kita tampilkan semua isi-isi tabel pada siswa ya. Oke, select bintang. Untuk menampilkan isi kita menggunakan select ya. From siswa. Nanti akan Bapak ajarkan lebih jelasnya dengan menggunakan tutorial. Kita tekan run. Nah, sini coba perhatikan. Ada NIS, nama, jenis kelamin, kelas, alamat. Tadi hanya sampai di sini aja. Karena Bapak menggunakan alter table, maka otomatis berjenisnya adalah jenisnya add, maka muncullah yang di sini kolom baru, nomor HP. Nah, misalkan Bapak mau hapus nomor HP-nya ini. Bapak mau hapus nomor HP-nya. Ini Bapak kembali lagi ya. Oke. Ini Bapak hapus saja. Ini close. Ini close. Oke, ini query-nya. Ya. Bapak kembali lagi. SQL view. Oke. Nah, sini Bapak mau menghapus nih. Jadi sama, alter table siswa, ya jenisnya adalah jenis siswa. Oke, drop kolom, artinya hapuslah kolom apa mau dihapus. Tadi kolomnya adalah nomor siswa. Jadi Bapak, nah ini aja table. Nah, kenapa kita menggunakan drop? Ya gunanya untuk menghapus kolom tadi. Jadi alter table siswa, drop kolom, nomor HP number. Oke, atau nomor HP aja. Udah bisa seharusnya. Kemudian kita coba eksekusi. Nggak muncul ya. Nah, coba kita select lagi nih. Kita tampilkan lagi
Ya, kita tampilkan lagi data-datanya. Oke, ada kesalahan katanya. Kesalahan pada, oke, ini kelebihan huruf S ya. Select bintang from siswa. Oke, kita coba run. Nah, coba perhatikan. Ini nama, jenis kelamin, kelas, alamat. Tadi kan di sini ada nomor handphone ya. Sekarang karena kita drop, kita hapus, maka hilang nomor handphonenya. Nah, kesimpulan bisa kita ambil adalah jika menggunakan alter table untuk add, kamu wajibkan mengisi tipe datanya. Mau yang number, mau yang teks, kamu harus isikan di sana. Oke, tapi untuk drop, tipe datanya nggak usah diisi ya, nggak ada gunanya. Oke? Kemudian kita lanjut bagaimana cara mengisi tabel tersebut. Oke, bagaimana cara mengisi tabel tersebut. Oke, jadi untuk mengisi tabel, berarti yang kita menggunakan query jenisnya adalah jenis DML. Nah, jenis DML itu kan ada 4 jenisnya ya. Oke, ada select menampilkan, kurang lebih sudah Bapak contohkan tadi, tapi akan kita rincikan nanti. Yang kedua adalah insert, memasukkan, ya, update, delete. Sebenarnya ada 5, ada join. Nah, SQL sebenarnya nggak hanya sebatas kemampuannya hanya untuk itu, ya, nggak hanya sebatas itu. Tapi ada juga misalkan proses perhitungan dari satu kolom dengan kolom lain, munculkan kolom yang baru, itu dapat menggunakan SQL, dapat menggunakan SQL. Namun kita nggak membahas mengenai bagaimana cara membuat join dan bagaimana cara menggunakan perhitungan tersebut. Kenapa? Karena join itu butuh 2, ya, butuh 2 table. Kan kita join, menggabungkan beberapa tabel nih. Artinya nggak bisa kita menggunakan satu tabel aja. Nah, di tabel siswa tersebut memang sudah ada. Kita ada memiliki 2 tabel, siswa dan mata pelajaran. Tapi nggak bisa kita kaitkan kedua tabel tersebut. Kenapa? Karena di mata pelajaran tidak ada field record-nya. Kan tadi kita nggak membuat field record-nya untuk mata pelajaran. Dan siswa, kita hanya memiliki beberapa field record. Dan tidak memiliki datanya. Tidak kita isikan datanya. Oleh karena itu kita nggak bisa menggunakan proses join. Oke, yang kedua kita nggak bisa proses perhitungan. Kenapa? Kalau kita menggunakan proses perhitungan, berarti kita harus mengisi beberapa data ke dalamnya. Dan ini kita hanya memberikan sampel satu cara pengisian data saja. Ya, satu cara pengisian data saja. Oke, jadi yang kedua tadi nggak kita masukkan kemari. Jadi kita di sini hanya membahas bagaimana cara menginsert, ya, mengupdate, mendelete dan menampilkan atau menselect. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah data pada tabel siswa ini kosong. Jadi kita harus mengisi nilai di tabel siswanya. Caranya bagaimana? Ingat rumusnya. Insert into tabel apa? Values. Apa-apa saja nilainya. Itu semua tergantung dari field record-nya. Kalau field record-nya ada 5, ya isi datanya 5. Kalau field record-nya 6, isi datanya 6. Jangan field record-nya 5, isi datanya 3. 2 lagi kosong. Nggak bisa. Ya, jangan nilainya field record-nya 5, tapi yang terisi 7. Nggak bisa juga. Harus sesuai. Kalau kosong, biarkan aja kosong. Beri tanda petik. Ya, contohnya bagaimana? Ini Bapak sudah ketikkan sebelumnya. Insert into tabel siswa. Values 1, 2, 3, 4, 5, 6. Michael, L, IXA, JL, Joni, Bu nomor 13. Jadi maksudnya adalah Bapak mau ngisi, ya, ke dalam tabel siswa tersebut. Nilai-nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pakai tanda petik. Karena kenapa? Kita menggunakan tipe teks. Kalau yang tadi kita gunakan bukan tipe teks, nggak perlu menggunakan tanda petik. Ya, karena kita isikan adalah tipe teks, berarti harus menggunakan tanda petik. Dan perhatikan batasannya. Tadi, NIS itu kita batasi hanya 10 maksimum. Jadi kalau di bawah 10 masih memungkinkan. Tapi kalau di atas 10 itu akan menjadi suatu permasalahan. Jadi ada 2 kemungkinan seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Apakah muncul pesan kesalahan dari akses atau yang kedua dipotong secara otomatis. Nah, kita ambil jalan amannya saja di bawah 10. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanya 6 digitnya ya. Kemudian namanya adalah Michael. Ingat tanda petik lagi ya. Jenis kelaminnya adalah L, jangan laki-laki, karena kita hanya memberikan satu aja jenisnya, satu aja karakter yang bisa diisikan di dalam. Kemudian IXA, Jalan Joni Gugu. Oke, coba kita run ya, kita eksekusi hasilnya gimana. Oke, oh missing eksekusi. Oke, jadi di sini karena Bapak ambil atau Bapak sudah ketikkan, jadi tanda petiknya di Microsoft Word Bapak dan di akses ini berbeda. Jadi kita harus mengubah tanda petiknya. Ya, kita harus ganti lagi semua tanda petik di sini. Kalau itulah kalau kita melakukan copy atau kita sudah buat sintaksnya di aplikasi yang lain, kalau kita tampilkan di sini, ya tanda petiknya harus kita ubah lagi. Kita tekan run.
You are about to append one rows. Kamu berencana untuk menambahkan satu baris. Artinya apa? Sudah terisi. Kita tekan yes. Nah, sudah terisi. Misalkan kita mau nambah isi dari tabel yang lain dengan menggunakan query. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita gantikan jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, misalnya di sini, ini kan atas nama Michael, kita ganti jadi atas nama Johan Salim. Laki-laki juga, kali ini EXB, jalan Mawar, dan nomor 100, misalkan seperti ini. Terus kita tekan run. Maka otomatis kamu berencana untuk menambah satu baris lagi. Ya, kita tekan iya. Nah, Pak, untuk menampilkan isinya bagaimana? Kita menggunakan metode select. Kalau yang kita tampilkan adalah semuanya, maka kita pilih select bintang from dari tabel apa? Dari tabel siswa. Kan tadi kita buatnya tabel siswa. Kita eksekusi. Nah, ada 2 kan? Sudah terisi datanya ada 2. Yang pertama 13456, jenisnya adalah Michael, dan jenis kelaminnya L. EXA, Jalan Joni Gugu. Kalau ini juga sama, 654321, Johan Salim, L, EXB, Jalan Mawar, nomor 100. Ini mau diperpanjang juga boleh ya. Oke, itulah cara mengisi. Nah, dan cara menampilkan. Berikutnya, kalau kita mau menampilkan semua kan kita tadi pilih bintang. Kalau misalkan Bapak hanya menampilkan NIS sama nama saja, ya ketik NIS dan ketik nama. Sesuai dengan judul feed record-nya. Kita tekan run. Nah, muncul cuma NIS sama nama. Kan nggak muncul lagi alamatnya, nggak muncul lagi jenis kelaminnya, nggak muncul lagi kelasnya, seperti itu ya. Itu dengan menggunakan select. Nah, berikutnya bagaimana Bapak mau mengubah data tersebut. Untuk mengubah data tersebut ya kita pakai update siswa. Ingat sintaksnya adalah update tabel apa, set apa yang diubah. Ya, apa yang diubah. Nah, ingat kali ini kita harus menggunakan primary key. Kenapa? Kalau seandainya kita lupa menggunakan primary key-nya, maka otomatis semuanya terubah. Nanti kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh di mungkin di sesi terakhir. Nih, update siswa, misalnya yang Bapak mau ubah itu adalah kelasnya. Bapak tadi kelasnya adalah kelas EXA, kayak gitu. Jadi Bapak ubah kelas sama dengan EXB. Where, nah ini syaratnya. Syaratnya itu adalah nomor NIS-nya Bapak. Jangan sampai lupa. Nomor NIS-nya Bapak tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan sampai kebalik ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maka yang terubah itu bukan punya Bapak. Pastinya terubah itu adalah punya Pak Johan. Seperti itu. Nah, kita tekan run. Kamu berencana untuk mengubah satu baris. Ya. Apakah benar terubah, Pak? Ya, kita select lagi nih. Kita select bintang from siswa. Kemudian kita tekan run. Nah, perhatikan, tadi kan Bapak yang EXA ya, sekarang jadi EXB dua-duanya. Nah, itu update. Oke, itu update. Nah, bagaimana seandainya, ya ini kan Bapak maksud, bagaimana seandainya Bapak nggak tekan where-nya, update siswa, ya karena tabel Bapak kan tabel siswa ya, update siswa, set kelas sama dengan EXA, tadi kan dua-duanya EXB, Pak set EXA, lalu Bapak nggak tekan where, apa yang terjadi jika Bapak run? Maka 2 baris berubah. Ya jelas kan Bapak hanya punya 2 data saja. Jadi 2 baris berubah. Bapak tekan yes. Kemudian Bapak tampilkan select bintang from siswa, tabel siswa ya. Run. Nah, perhatikan, tadi kan dua-duanya EXB, sekarang jadi EXA. Nah, kalau data Bapak banyak, ya sampai 1000-an, puluh ribuan, rupanya Bapak lupa tekan where. Yang terjadi apa? Semua data Bapak itu berubah pastinya. Nah, misalkan Bapak hanya ingin, contohnya ya, punya Bapak itu EXB. Ya, punya Bapak itu EXB, bukan EXA, EXB. Tapi Bapak lupa tekan where. Maka yang terjadi adalah punya Pak Johan Salim juga jadi EXB. Seperti itu, semuanya jadi EXB. Paham ya, Nak ya? Itulah perbedaan menggunakan syarat dengan yang tidak menggunakan syarat. Ya, jadi kalau menggunakan syarat, maka nih data tersebut saja, yang sesuai dengan syarat tersebut saja, yang berubah. Jika tidak menggunakan syarat, maka semuanya berubah. Kita coba select, apakah data kita masih ada pada tabel siswa. Ya, sini udah Bapak ketikkan, select bintang from siswa, kita akan coba tampilkan. Tekan run, tidak ada data sama sekali. Ya, tidak ada data sama sekali. Artinya apa? Semua datanya itu terhapus. Berkat delete, tapi tidak menggunakan syarat.
Nah, bagaimana kalau misalkan datanya itu sudah banyak, udah puluhan ribu, ya kamu insertnya itu dengan puluhan ribu. Nah, rupanya ada kesalahan. Ya, kesalahan itu misalnya di pertengahan atau di akhir atau bisa saja di awal. Nah, kesalahan di depan. Tapi kamu menggunakan ya metode delete tanpa menggunakan syarat. Maka yang terjadi adalah apa yang kamu kerjakan sia-sia semua. Kenapa? Karena terhapus semuanya. Apakah bisa di restore, Pak? Nggak bisa. Apakah bisa dikembalikan lagi atau di undo kalau versinya Microsoft Word? Itu nggak bisa. Ya, itu nggak bisa di undo lagi, nggak bisa di restore lagi, itu nggak bisa. Jadi kamu kembali lagi mengisi datanya secara satu persatu. Bisa dengan query, bisa dengan manual. Oke? Nah, itulah yang bisa Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini. Namun, ada sejumlah pertanyaan yang ingin Bapak berikan kepada anak Bapak. Ya. Hari ini pembelajaran kita adalah melakukan tutorial secara langsung ya dengan Microsoft Access. Kemarin kita mempelajari teorinya, sekarang kita praktiknya kan seperti itu. Nah, anak-anak juga sudah melihat bagaimana praktiknya. Oke, tapi yang menjadi pertanyaan Bapak adalah jika ya, jika rumus tersebut atau rumus SQL tersebut sudah Bapak ketikkan di aplikasi lain, misalnya di Notepad atau di Word atau di PowerPoint atau di Excel, kemudian Bapak melakukan copy rumus tersebut, rumus SQL tersebut, Bapak pastekan kemari. Muncul pesan kesalahan. Di manakah letak kesalahan tersebut? Oke, Bapak tunggu jawabannya di forum komentar ya, Nak ya. Oke, jadi saran Bapak yang terakhir itu adalah aktiflah di komentar. Jika ada yang nggak ngerti bertanya di sana, Nak. Bapak pasti akan menjawabnya. Ya, tapi kalau kamu diam, kamu tidak aktif di komentar, Bapak nggak tahu kamu ngerti nggak. Ya, kamu ngerti nggak. Jadi kamu aktif di komentar. Jika memang kamu sudah mengerti, pasti Bapak memberikan pertanyaan. Ya, Bapak berikan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang pembelajaran Bapak hari ini. Ya, di sini Bapak nggak mengatakan bahwa saja kamu bodoh, kamu pintar, enggak. Ya, kita mempelajari hal yang baru pasti ada yang dimengerti, ada yang enggak, kan seperti itu. Tiap-tiap siswa itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ya, cara menangkap pembelajaran yang berbeda-beda. Kita nggak bisa pukul rata itu sama. Oke, ingat ya. Nah, jika kamu mengerti, nanti Bapak akan berikan pertanyaan. Oke, tapi jika kamu tidak mengerti, bertanyalah di sana. Sama-sama kita belajar, ya. Bukan hanya siswa Bapak yang belajar. Bapak juga belajar. Bapak juga belajar banyak dari siswa Bapak. Oke, sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan. Oke, pada perjumpaan kita hari ini, ya, kita akan lanjutkan di perjumpaan kita berikutnya. Kali ini, Bapak akan menggunakan query, ya. Bapak akan merancang beberapa table dulu, kemudian kita akan menjoinkan, kita akan tutorial menjoinkan. Dan kita akan melakukan tutorial bagaimana cara proses perhitungan dengan menggunakan query. Oke, sekian dulu dari Bapak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.